Yuk, nambah selamat malam buat semuanya. Kalau kita melihat pemandangan, kalau melihat spot-spot yang tengah dibagikan di Facebook, Instagram, di YouTube, itu pasti ya membuat semua mata kaula muda dan juga mata semua sahabat di atas meja akan lebih fresh ya. Apalagi melihat panorama-panorama yang hijau, melihat keindahan-keindahan wisata, keindahan wisata alam, pastinya yang dituangkan dengan kata-kata yang begitu luar biasa, begitu ya. Akhirnya dimanjakan juga dengan konten-konten YouTube milik teman-teman, seorang backpacker, seorang pelaku pelancong pastinya, dan juga oleh semua masyarakat Kabupaten ND, masyarakat luas bisa melihat bahwa inilah keindahan alam Indonesia, inilah keindahan alam ND yang sudah dibagikan oleh teman-teman yang dengan caranya untuk membanggakan Bumi Kelimutu dan juga untuk semua. Malam ini saya punya tamu, ini tamu spesial saya. Justru saya lebih banyak tahu spot-spot enak di ND, spot-spot enak yang ada di NTT itu dari beliau ini. Dia ini suka banget membagikan spot-spot yang ada di Kabupaten ND, spot-spot yang ada di luar, begitu kan? Dibagikan di Facebook, dibagikan juga di channel YouTube-nya, di Instagram-nya juga. Saya kedatangan ini seorang solo backpacker, seorang pelancong yang sangat luar biasa. Ada Kakak Edison Jea. Selamat malam Kak E. Oke. Selamat malam Kak Risma. Iya, saya sangat berbangga Kak E. Kita ada Kakak dan juga saya, kita masih dikategorikan sebagai kaula muda nih Kak E ya. Masih dikategorikan sebagai kaula muda, anak muda Kota ND yang punya kepedulian yang sangat bagus nih Kak E. Soal wisata sendiri, soal spot-spot yang ada di ND dan juga di luar untuk gunanya bagikan kepada kelayak rame nih untuk bisa berkunjung dan meningkatkan juga aset wisata, meningkatkan juga pendapatan dari daerah lain dan juga di ND nih Kak E. Ya. Saya mau tanya Kak E, tujuannya Kak E untuk jalan-jalan sebenarnya apa sih Kak E sebenarnya? Tujuan jalan-jalan yang pertama jelas memenuhi keinginan ya. Ya. Memenuhi keinginan karena saya orangnya hobi jalan-jalan, hobi menikmati alam, jadi memenuhi itu dulu. Terus berikutnya saya penasaran saja sebenarnya dengan potensi yang ada di kabupaten ini. Yo. Dan secara umum lebih kepada di Flores, bahwa kita tuh punya potensi-potensi bagus untuk destinasi wisata yang bisa kita kenalkan keluar. Benar. Nah, jadi ya tujuannya itu mengenalkan itu sebisa mungkin ya, sebisa mungkin sesuai dengan yang saya bisa lakukan. Jadi ya seperti itu, jalan dengan modal hanya dengan HP, foto, video, upload ke media sosial, ya itu apa adanya lah, berusaha untuk foto atau video yang saya upload tuh apa adanya tempat itu. Oke. Tidak diedit atau apa gitu. Jadi itu benar pure hasil karya seorang Om Ed-nya, jadi tidak ada settingan, nggak ada apa-apanya begitu ya. Jadi itu benar-benar itulah alam ND, alam Indonesia begitu. Ya, itulah situasi yang sebenarnya yang ada di tempat yang saya datang gitu. Jadi ya kalau apa adanya seperti itu, hutan ya hutan, jalannya begitu ya begitu ya. Iya, nggak mungkin kan hutan berbeda salju gitu ya. Iya, Oke, jelas lah. Itu pasti akan menjadi sebuah lelucon untuk kita sendiri nih Kak E. Nah Kak E, saya mau tanya Kak E, ini kan seorang travelers, backpacker juga. Ini masyarakat ND dan juga masyarakat pada umumnya di Flores ini sudah tahu bahwa Bung Edison Jea ini sudah brandingnya lebih kepada arah-arah traveling, travelers, backpacker. Banyak teman-teman saya juga banyak yang bilang bahwa, oh ya saya tahu dari Kak Ed, saya tahu dari Kak Edison yang bagikan di Facebook dan juga di Instagram. Kakak sudah tertarik sama dunia ini, dunia backpacker, traveling ini sudah berapa lama Kak? Dari tahun berapa nih Kak? Oke, gini. Sedikit teralat ya. Sebenarnya kalau bilang yang suka backpacker, suka jalan-jalan di kota ini sendiri banyak. Oh banyak ya? Ya banyak, teman-teman banyak. Tapi kok saya tahu Om Ed aja ya? Ya, karena memang kalau saya kan lebih senang ke tempat-tempat yang baru, dalam artian yang masih sedikit orang yang datang toh. Jadi datang ke situ, terus entah dia tempatnya jauh di mana, masuk hutan atau keluar hutan atau naik di gunung, yang penting pergi saja dulu. Gitu. Pergi saja dulu. Tapi kalau teman-teman yang suka jalan, yang banyak melakukan perjalanan itu banyak kalau di kota yang kenal lah, kebetulan di media sosial itu yang mempertemukan kita. Jaring. Nah terus kalau bilang mulai sejak jalan, kapan ya? Kita dari kecil memang sudah suka jalan. Hebat. Bukan. Jadi ceritanya gini, kalau dari kecil itu saya dulu kan saya tinggal di Bejawa, kecil di Bejawa. Jadi jalan datang ke ND itu datang sendiri.
naik foto ke nenek saya di sini toh. Jadi datang sendiri ke sini. Jadi dari kecil tuh sudah berani jalan sendiri lah. Dalam artian tanpa orang tua, tanpa keluarga yang dampingi. Terus SMP saya aktif di Pramuka. Pramuka itu kan banyak kegiatannya. Betul. Yang ke alam gitu. Zaman dulu ya, Pramuka kami zaman dulu. Cerita kalau Pramuka sekarang, kalau sekarang, kalau zaman kami dulu banyak kegiatan Pramuka yang di alam. Entah camping, entah hiking, entah jurit malam dan segalanya. Sambung ke SMA, sama aktif di Pramuka. Terus zaman kuliah itu lebih senang kalau liburan, kalau punya waktu pas liburan semester atau apa, kalau saya tidak pulang, pasti saya jalan. Di Jawa itu modal 100-150 ribu sudah jalan. Udah ya. Nah, prinsip saya yang penting di tempat-tempat kota yang saya jalani ada satu teman-teman. Jadi mereka bisa menerima kita toh sebagai tamu untuk 1-2 hari bisa. Bisa lah ya. Seperti itu. Pas pulang juga ya pulang begitu pihak kerja terus pikir ya sudah ini bisa lebih membuka peluang saya untuk lebih jauh lagi berjalan dengan kenal berbagai tempat dan berbagai orang ya sudah. Jadi sampai sekarang sih masih suka jalan. Jadi tahu nanti ke depan kalau sudah menikah masih jalan atau masih bisa jalan atau tidak. Harapannya sih masih bisa. Harapannya bisa ya Om Ed ya. Oke. Puji Tuhannya Om Ed ini sudah banyak manfaat yang Om Ed rasakan ya dari jalan-jalan itu, banyak teman pastinya. Iya. Banyak channel. Jelas. Manfaat yang pasti kita kenal orang baru, terus itu kalau saya bilang investasi. Karena ketika kita kenal satu orang baru di satu tempat, berikutnya mungkin setahun atau 2 tahun lagi kita tiba-tiba nyasar di tempat itu ada orang yang kita kenal gitu. Ya, dan itu membantu kita untuk mempermudah apa saja lah. Misalnya kadang pengalaman ya, saya punya teman di Riung misalkan, dia punya penginapan bagus dan segala macam. Begitu saya main ke Riung, kontak dia saja, saya mau main ke Riung gitu. Terus dia bilang, sudah, nginap satu tempat saja. Terus saya ke tempat lain, no? Akhirnya nginap di tempat dengan fasilitas yang kalau bisa dikatakan sekelas hotel, dan itu gratis Pak. Dan itu gratis. Nah itu karena berkenal dan dari itu tadi. Dari jalan-jalan itu, dari trip ke tempat lain itu. Nah, itu manfaatnya Kolam Muda bagi teman-teman semuanya udah dirasakan oleh kakak Etni. Jadi dia kalau mau kemana aja, ke daerah mana aja, dia udah punya teman. Jadi udah saatnya kita semua jangan menjadi kaum berbahan gitu ya. Jangan menjadi kaum berbahan, kaum mager gitu kan. Jadi udah saatnya kalian tuh bangkit, jalan-jalan kemana. Manfaatkanlah waktu muda dengan hal-hal positif. Manfaatkan waktu muda dengan hal-hal yang positif ya. Oke, Om Ed, saya panggilnya Om panggilnya kakak juga nih. Saya lebih baik panggilnya kakak aja ya, Kak. Oke. Nah, Kak ini kan sering sekali ketika jalan-jalan sering sekali posting di Facebook, posting di media sosial nih, Kak. Itu apakah tujuan Kak merindukan bahwa adanya media untuk mempromosikan wisata ini sendiri, Kak? Atau bagaimana, Kak? Yang pertama yang pasti untuk dokumentasi. Ya. Jelas. Dan media sosial itu kan gunanya motivasi orang beda-beda tuh. Saya lebih kepada ya pertama dokumentasi untuk dokumentasi perjalanan perjalanan menuju tempat-tempat. Yang kedua memperkenalkan sih sebenarnya, memperkenalkan bahwa kita di ND ini untuk ND ya kalau jalan-jalan di ND itu kita punya banyak tempat-tempat bagus, tempat-tempat yang bisa dijual, untuk menarik pengunjung datang. Nah, kayak begitu. Terus selain itu juga untuk memotivasi orang bahwa sekarang ini jalan-jalan, piknik itu sebuah kebutuhan. Sudah sebuah kebutuhan dan kita tidak harus pergi ke tempat yang sama berulang-ulang. Iya. Tapi ada tempat-tempat lain yang juga bisa memberikan kita pengalaman lain yang berkesan. Dan itu ada di sekitar kita, di kita punya kabupaten itu banyak. Apalagi kalau kita sudah keluar ke kabupaten tetangga, betul, itu lebih banyak lagi. Tanpa kita harus mengeluarkan duit yang banyak untuk misalnya ke Bali, ke Jakarta, ke mana ya, ke Lombok gitu. Ke Lombok atau ke Jogja gitu ya. Di kita juga banyak. Ya mungkin aja seperti itu sih. Bener. Jadi kita sama-sama nih punya niat yang khusus ya Om Ed ya, memperkaya daerah sendiri dengan hasil yang kita punya kembali ke daerah begitu Om Ed. Ya Om Ed, untuk perjalanannya Om Ed sendiri itu Om Ed, perjalanan yang paling jauh di mana nih Om Ed? Bagaimana dengan kosnya, pembayarannya Om Ed sendiri, bagaimana dengan kesana? Pastinya kalau saya melihat postingan Om Ed, kalau saya melihat dari kacamata saya nih Om Ed solo backpacker ya, biasanya sendiri. Itu di mana Om Ed?
Kalau yang terjauh Sumba ya sebenarnya. Oke. Sumba. Itu kalau kos nih, kalau bilang kos nih tidak bisa jadi patokan karena setiap orang tuh kebutuhannya beda-beda. Ya, destinasinya beda. Dia ngambil cara dia melakukan perjalanan juga beda-beda. Kalau dia backpackeran, otomatis dia harus jadi konsep begini, kalau backpacker budget minimal, ya, tapi diusahakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal. Ya, hasil maksimal dalam artian dia bisa mengunjungi banyak tempat, toh. Nah, kalau saya sih lebih kepada itu tadi backpacker dengan budget minimal. Oke. Tapi saya manfaatkan teman. Nah, artinya bukan manfaatkan untuk apa, tapi saya kontak mereka. Terus karena mereka tahu juga hobi saya jalan-jalan, loh. Jadi mereka menawarkan, ya sudah di tempat kami saja, gitu. Oke. Nginap di tempat saya saja. Dan baiknya adalah mereka juga bisa menjadi guide saya untuk pergi ke tempat-tempat yang bagus. Dan selain itu mereka tahu kalau saya ini kan orangnya tidak suka pergi ke tempat-tempat yang mainstream dalam artian yang sudah biasa lah. Iya, sudah biasa dan banyak orang yang datang ke situ. Soalnya misalnya pergi ke tempat-tempat yang orang belum banyak tahu. Oke, anti mainstream berarti. Ya. Entah bukit, hutan, air terjun gitu-gitu toh. Jadi teman-teman kalau di tempat-tempat yang seperti itu mereka tahu itu, mereka tahu kebiasaan saya itu. Jadi mereka ajaknya ke situ. Oke. Ke situ dulu. Jadi Om Ed ini aksesnya untuk menuju ke satu destinasi yang lain itu berdasarkan dengan hasil rekomendasi teman-teman di luar sana begitu. Oh, ada nih spot ini. Bagaimana Kak Ed gitu? Ya, lebih banyaknya begitu. Beberapa kali memang seperti itu. Jadi kalau misalnya di Ende sini kita ambil contoh di Ende, ya. Misalnya di beberapa kecamatan tuh ada tempat-tempat bagus gitu. Terus mereka kasih tahu, biasanya mereka lihat inbox di Facebook atau mereka WA atau apa. Di sini ada tempat bagus nih. Gitu. Sekali-sekali main ke sini toh. Oh boleh. Nanti kapan-kapan kalau waktu pas libur atau free saya main ke situ. Ya sudah saya pergi tinggal kalau misalnya mereka tinggal di Ende, saya tanya di sana ada siapa. Oke. Ya kan biasanya ada ketemu keluarga ini, ada ini nanti ketemu ini saja. Oke. Nanti ketemu di Ende saja nanti baru dia ini bantu kau di sana. Bantu di sana. Yang jelas pasti akan bantu karena teman ya. Kalau kita pengalaman sih kalau kita datang dengan niat baik ya, kita datang niat baik terus kita juga menyapa orang lebih dulu terus itu dia. Kita tidak sungkan, tidak apa, orang pasti akan dengan senang hati membantu kita. Bahkan kadang kasih lebih dalam artian mereka kasih makan gitu. Kalau kita butuh nginap ya mereka kasih nginap. Gitu. Yang penting itu tadi kita tidak canggung dan tidak tidak sombong saja, tidak memberikan kesan bahwa kita sombong atau apa gitu. Nah Om Ed, dari cost itu pasti Om Ed sendiri biayanya sendiri nih Om Ed. Om Ed juga banyak teman juga pastinya. Kenapa sih Om Ed tidak mau diadakan endorsement oleh Om Ed sendiri? Kayak saya minta dong di backup. Misalkan oleh Dinas Pariwisata Ende misal gitu. Oh saya ini punya destinasi bagus nih Pak. Apakah bisa nih di endorsement atau di biaya ke depan nih, disponsori kalau saya kasih ini? Karena Om Ed kalau saya melihat dari Facebooknya Om Ed sangat aktif sekali. Di endorse tidak ada niat sih. Tidak ada niat, itu harusnya tidak ada niat. Tidak. Karena memang tidak untuk itu tujuan utamanya. Tujuan adalah menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri. Berjalan menyenangkan diri sendiri. Tidak untuk di endorse atau apa. Tapi kadang kalau mereka minta foto atau apa ya dikasih. Ya. Informasi gitu ya. Ya. Biasanya mereka minta foto atau informasi. Terus pernah juga saya ngobrol dengan Kadis Pariwisata gitu. Kita tentang potensi pariwisata Ende, terus bagaimana ke depannya. Ya kita kasih masukan, kalau kasih masukan dalam artian yang bisa dilakukan oleh kita. Di antaranya ya bagaimana kita mengelola destinasi wisata itu sesuai dengan sifat lokal setempat. Ya. Memberdayakan masyarakat yang ada di seputaran itu. Tanpa harus merusak ya. Benar. Tanpa harus merusak destinasi yang sudah ada. Karena destinasi wisata itu atau tempat wisata itu lebih bernilai ketika dibiarkan sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya. Ya, itu lebih bernilai besar untuk pengunjung. Apalagi kalau pengunjung itu orang dari luar negeri. Salah kita punya potensi banyak. Nah, salah satunya Danau Tiwusora yang ada di Kota Baru. Terus
Padang Deturia. Deturia. Itu yang belum tersentuh kalau saya bilang, belum tersentuh. Terus air terjun yang ada di Lefkes, Merudai Kali itu belum tersentuh juga. Nah, belum tersentuh bukan berarti harus dibangun dan segala macam, tidak. Tapi pemerintah memberikan perhatian ke sana. Bagaimana warga di sana itu dibuat mengerti atau melek bahwa mereka tuh punya potensi ini yang bisa mereka jual dan dipromosikan. Tempat-tempat itu dipromosikan untuk pengunjung dari luar, supaya gitu pengunjung itu datang, paling tidak pemerintah bisa membantu akses. Tapi akses jangan sampai ke tempat wisatanya, tapi cukup mungkin sampai ke desa terdekat atau kampung terdekat. Di situ akses jalan yang bagus, biar ketika orang ke sana tuh tidak sulit, karena medan untuk sampai ke desa terdekat kita tuh susah, Pak. Untuk Tirusol atau Deturia. Apalagi bisa menarik orang ke sana. Dan kalau medannya infrastrukturnya ke desa atau kampung terdekat sudah dibuat bagus, itu orang bisa ke sana. Jadi mereka bisa belanja dulu di desa situ, entah mereka nginap atau apa. Nanti dari desa atau kampung itu mereka bisa pakai guide orang setempat untuk menuju ke desa ke seberang. Bukan menuju ke desanya, tapi menuju ke lokasi wisatanya. Misalnya ke danau itu. Ya. Jadi sambil itu dibayar. Ya, sambil kesimpulannya berarti pemerintah daerah wajib dong memperdayakan orang-orang lokal sekitar situ ya. Harus itu. Harus. Sebenarnya memperkaya mereka juga di situ. Masyarakatnya diperdayakan bahwa nantinya akan ada pendapatan, mereka sudah bisa mandiri. Sudah bisa mandiri dari segi ekonominya mereka, dari wisata itu bisa menghasilkan apa yang mereka inginkan ya, Omet. Nah, Omet, ngomong-ngomong soal destinasi, Omet ya, ini ada destinasi yang dibilang cukup baru ya, bukan cukup lagi, tapi baru di Kota Ende. Saya melihat di channel YouTube-nya Marto Sohan Channel, dia juga sebagai seorang pelaku jalan-jalan ya, pelaku pelancong nih kalau di Kota Ende nih ya. Salah satunya. Ya, salah satunya. Kebetulan juga ada Bung Ed di sana. Itu di Bukit Sada ya. Ya, Kota Baru. Bukit Sada, Kota Baru nih, Omet. Nah itu, Omet, kalau kita melihat di cuplikan terus di tayangan Marto Sohan Channel itu bagus sekali tuh, Omet. Bisa digambarkan nggak sih, Omet? Itu lokasinya di mana? Terus jarak yang ditempuh itu berapa lama dari kita sini dari kita sini ke sana? Dengan waktu yang berapa lama tuh, Omet? Ya. Sebelumnya saya mau bilang, kalau sebenarnya kita punya potensi wisata Kabupaten Ende yang paling bagus, kecamatan itu ada di Kota Baru. Nah, Kota Baru itu dari pantai sampai gunungnya itu menjual untuk destinasi wisata. Dan Tanjung Sadat itu dia masuk wilayah Kota Baru. Tepatnya kalau dia itu masuk wilayah Kota Baru, cuman aksesnya kalau paling mudah, paling gampang itu dari desa Nyotonda. Nah, Tanjung Sadat itu adalah tanjung yang paling ujung. Kalau kita dari utara, kita mau ke Kota Baru atau mau ke arah Momere dari utara, itu kita lihat di ujung, kita sampai di Aiwora itu. Nah, itu kita lihat di ujung sana ada tanjung. Nah, ini Tanjung Sada ini. Tanjung Sada itu. Nah, kami pernah situ tahun lalu, dengan Tozo, dengan ini Kak Esther, Ibu Esther ya. Kalut dengan Kadiwan. Kebetulan jadi guide-nya Kadiwan. Oh ya. Kita di sana dan aksesnya kita tuh lewat desa Nyotonda. Nyotonda itu kita lewat Dondo dulu, kita lewat jembatan Dondo itu, terus lurus nanti kita belok kiri. Dari jalan besar kita belok kiri, belum masuk, tapi masih sekitar 500 meter lagi menuju ke desa Nyotondanya. Ya, aksesnya. Terus sampai sana nanti kita bisa ke kepala desa atau ke lebih bagus sih kepala desa atau sekretaris desa yang ada di situ. Kita minta mereka mengantar kita ke Tanjung Sada ini. Tanjung Sada. Ya. Itu kita naik perahu motor. Kita sewa ya satu kali naik 100.000 ya. Atau 150 kalau beberapa orang lebih dari 4-5 orang gitu. Itu udah bisa keliling itu, 150.000 udah bisa keliling. Iya. Kalau dengan orang pengantarnya yang kita minta nanti guide-nya, dia bisa antar kita sampai Bukit Aiwa. Jadi dan sepanjang dari lepas dari Notonda itu banyak bukit dan pantai yang bagus. Bagus. Pasir putih. Terus dari situ kita bisa pertama yang pasti kita ketemu Bukit Sada. Benar. Bukit Tanjung Sada itu. Terus dari Bukit Tanjung Sada nanti kita bisa singgah di pantai di sebelahnya, ada pantai pasir putih.
mau mandi atau mau istirahat di situ silahkan. Kita boleh nginap juga pasti. Bisa. Kalau kita nginap bawa dengan camp bisa. Oh ya. Bawa dengan camp bisa. Terus dari situ kita bisa ke Iowa, Bukit Iowa. Nah, kalau di Bukit Iowa itu bisa juga lewat jalan darat. Lewat Kota Baru bisa, ada aksesnya. Cuman kalau saya sih lebih pilih lewat sini saja biar satu paket toh. Oke. Satu paket, maksudnya dari Newtonda itu jadi satu paket dengan situ. Ya itu juga. Dan ada selain itu juga akses berikutnya kita bisa lewat Wolobele di Kota Baru. Nah, kalau Wolobele di Kota Baru itu ada beberapa tempat yang bagus, termasuk Bukit Liaga. Bukit Liaga, ya benar. Terus Nusa Bulu. Ada beberapa pantai. Pantai itu ada pantai Lekosetan. Oh setan. Lekosetan. Oh, Lekosetan. Saya pikir Tanjung setan. Setan. Ya, Tanjung Setan ya. Ya, terus pantai Nusa Bulu itu pantai-pantai dengan pasir putih yang memang dia punya garis pantainya tidak panjang. Oke. Tapi bersih dan ya tidak ada gangguan apa-apa. Nggak ada gangguan apa-apa begitu ya Om Ed. Ya. Oke, dari tanggapan masyarakat sendiri kalau datang ke situ tuh gimana? Mereka welcome sekali dong pastinya. Mereka sangat Jelas. friendly banget. Ya, mereka friendly sekali. Ya itu tadi kalau kita datang dengan niat baik, terus kita datang ya niat baik memberikan sapaan dan segala macam, mereka akan bantu kita. Tapi itu tadi kita tetap kayak perahu jelas kita bayar ya. Bayar dengan Kita kosnya. bayar untuk mereka. Kalau pengalaman kami itu yang tadi kita bahkan bisa nginap, terus kita disiapkan makan lagi, terus kita pulang itu dikasih makan lagi, dikasih kopi lagi. Wow. Itu padahal kita tidak kenal, yang kenal dia ini hanya ini Om Diwan ini. Diwan Pakapega ya. Om Diwan itu juga bukan keluarganya tapi kenalannya saja yang ya hanya begitu tadi saling kenal saja. Saling kenal ya. Itulah kehebatan masyarakat ND ya. Pastinya sangat friendly dengan siapapun. Jadi ayo buat semua kaula muda yang lagi menonton Martosan Channel ini, masyarakat ND itu sangat friendly, sangat bersahabat, bersahaja buat semuanya, dan apalagi di destinasi wisatanya itu sangat menjual sekali ya. Saya melihat dari tayangan Martosan Channel ada Bung Ed juga tadi sudah jalan-jalan ke Bukit Sada itu luar biasa bagusnya nih, luar biasa bagusnya. Nah, Bung Ed sendiri, kalau ada tawaran untuk endorse mau dong pastinya. Tawaran untuk endorse tidak menutup kemungkinan dong kalau diajak oleh Dinas Pariwisata untuk ayo Bung Ed gabung bersama kami. Karena sebagai abdi masyarakat pastinya ya. Iya, jelas. Dirimu sebagai abdi masyarakat pastinya. Oke. Mau jawabnya bingung. Hanya harapan saya lebih kepada bagaimana destinasi itu dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian warga, perekonomian masyarakat desa. Karena sama perbandingan saja ya. Pengalaman kayak Sakti Sumba atau ke Labuan Bajo, jalan-jalan ke sana itu baik atau Jawa gitu. Itu mereka sudah buat seperti itu. Nah, itu dia. Mereka sudah buat di destinasi wisata itu dikelola dengan memanfaatkan warga. Ya. Warga juga ikut terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata itu. Dan saya rasa ketika warga terlibat mengelola destinasi wisata, mereka menjaga, terus mereka juga melayani pengunjung dengan baik, worth it lah ketika pengunjung datang terus diminta harga sekian. Rasa tidak masalah. Saya rasa luar biasa, di mana nanti pemerintah daerah itu harus bersinergi bersama masyarakat pastinya ya. Harus saling sama-sama bekerja, sama-sama saling menguntungkan pastinya ya. Ketika pemerintah daerah nantinya membutuhkan masyarakat ada. Masyarakat membutuhkan pemerintah ada kayak gitu. Saling bersinergi lah seperti itu ya. Terus supaya destinasi itu terus terjaga. Karena saya di sini kan banyak yang hanya terkesan semusim. Nah, itu dia. Semusim saja. Ambil contoh di Nangapenda yang Tiwo Ape, Telaseri. Ya. Nah, itu dulu kan saya dan beberapa teman yang pergi pertama tuh teman-teman di situ, terus kita terus orang banyak datang, sempat banyak lah main-main ke sana, terus ada sempat buka jualan segala di situ tuh waktu itu ramai. Tapi karena destinasi itu tidak dijaga terus, tidak dipromosi lama-lama orang
tidak datang lagi. Iya. Tapi setelah tidak datang itu mereka justru meninggalkan sampah, kerusakan, kayak gitu tuh. Iya. Jadi dulunya primadona sekarang apa kabarmu kini? Ya, karena itu tadi masyarakat tidak diajak untuk mengelola bersama tuh. Mengelola bersama. Sempat juga ngobrol dengan orang di sana waktu pas terakhir kali datang tuh, sempat ngobrol. Mereka tuh hanya bentuk kelompok sadar wisata, sudah itu selesai. Ya, kayak begitu. Dan harapan ya jangan seperti itu. Oke. Tapi terus kita maunya everlasting lah. Ya, ya. Ada continue terus kita. Ya. Ada pelaku wisata juga diperhatikan. Ya. Adanya teman-teman komunitas juga diperhatikan seperti itu. Nah, Om Ed, dari postingan Om Ed sendiri jalan-jalan nih, ada nggak sih orang nggak suka sama Om Ed? Hatersnya Om Ed dulu. Ini apaan sih dia jalan-jalan kerjanya? Kan dia kan seorang abdi masyarakat, kok jalan kerjanya? Itu gimana waktu liburannya? Gimana waktu kerjanya seperti itu? Ada, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Nah itu dia. Ini kita manusiawi. Saya banyak. Saya banyak sekali haters saya begitu ya. Ini nonton juga banyak haters nih. Jangan lupa ya like and subscribe. Oke. Jelas banyak. Cuman namanya haters saya biarkan saja toh. Iya. Dia mau haters sampai di mana terserah dia. Dia mau memilih jadi haters ya biarkan saja. Iya, Om Ed ini dikenal tuh orangnya pendiam terus suka jalan-jalan. Cara Om Ed menghadapi mereka itu yang kadang-kadang dengan nyinyiran mereka, terus dengan kadang-kadang dalam artian menggap ya, membatasi, itu gimana tuh Om Ed? Ya dikomentari. Oh, iya. Dikomentari juga tuh. Artinya kalau mereka komentari kita komentari juga. Membalas komentar juga tuh. Cuman setelah itu ya sampai kalau dia terlalu ekstrim, kalau saya sih orangnya kalau terlalu ajak untuk berantem betul tuh. Namanya media sosial ini kan kita ada orang yang kita sudah kenal di dunia nyata, ada yang tidak. Kalau kau yang saya tidak kenal di dunia nyata, benar, saya cuek saja. Tapi kalau kau yang saya sudah kenal di dunia nyata dan kau juga sudah kenal saya, terus kau komen seolah-olah kayak mencat sekali seperti itu, nah itu warning dulu satu kali. Kalau masih tetap ya sudah saya blokir. Jadi tetap balasnya tetap dengan ilmiah dong ya? Iya. Saya selalu melihat kronologisnya Om Ed kalau mau balas orang itu selalu dengan ilmiah. Oh gini dengan tanggapannya Om Ed dengan pendekatan ini pendekatan itu. Nah Om Ed sendiri ini kan sebagai seorang backpacker, traveler juga yang udah keliling-keliling nih Om Ed ya. Harapannya Om Ed buat semua kaula muda nih. Kalau cara bergabung bersama Om Ed itu gimana? Pasti dong anak-anak muda pengen bergabung nih sama Martosan Channel, sama Om Edison Jaya. Itu gimana cara gabungnya nih? Di NLD banyak komunitas. Tidak harus bergabung ke saya karena saya juga tidak punya komunitas sekarang, tidak punya komunitas. Dulu punya tapi sekarang tidak. Tapi kalau mau bergabung pengalaman luar biasa loh Met. Iya, kalau mau bergabung banyak teman-teman komunitasnya. Komunitas yang ada di NLD macam-macam. Ada komunitas yang pendaki, ada komunitas seni, ada komunitas kreativitas, ada komunitas puisi, ada komunitas macam-macam. Sekarang tinggal saja kau yang traveler lah gitu. Iya, kalau yang traveler banyak, teman-teman yang suka jalan juga banyak. Yang penting kalau konsep saya satu saja, kalau mau jalan jangan manja. Nah, itu dia. Jangan manja. Jangan manja, karena kadang kan kita jalan ya pasti banyak tantangan di jalan toh. Ada saja tantangan. Nah, ketika kita ketemu tantangan itu jangan mengeluh lah. Kalau saya bilang jangan mengeluh, sabar. Maksudnya sabar dalam artian ya sambil cari solusi toh. Jangan sebentar-sebentar mengeluh capek atau mengeluh gimana. Saya pernah sih alami jalan dengan orang yang ya kerjanya mengeluh. Sepanjang perjalanan kerjanya mengeluh gitu. Tidak akan saya kayak tidak cocok nih kalau kerja. Itu kendala sendiri kita pasti ya. Iya. Bagaimana caranya menyingkirkan dia? Karena kalau dia mengeluh otomatis dia menciptakan aura yang tidak negatif dong. Iya, aura negatif, otomatis kita sendiri jadi terpengaruh. Iya. Tapi kalau dia sama-sama kita optimis, misalnya kita mau pergi ke tempat yang kita belum tahu, kita pikir sebaik, jadi kita pasti akan ketemu orang yang bantu kita. Kita tidak akan mungkin terjadi apa-apa di sana. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Yang dilarang, itu why not? Jadi boleh aja nih. Om Ed juga punya Facebook dan juga punya Instagram dan juga punya YouTube channel. Itu di mana Facebooknya?
Edison. Perlu kah? Perlu dong. Ini justru personal branding seorang Edison J itu terkenal dengan backpacker, traveler, dan jalan-jalan pastinya. Itu semua publik udah tahu pasti di Facebook. Jadi why not kalau banyak orang yang bertanya. Masalah sudah banyak sampai Facebook. Orangnya sudah mendekati 5.000 toh. Oke. Jadi tidak, ya Facebook sama di Edison ya juga. Edison J ya. Terus kalau Instagram di edi.bolang. edi.bolang. @edi.bolang. YouTube-nya Edison Zia, pecinta air terjun dan penjual kopi. Edison Zia, pecinta air terjun dan pecinta kopi. Nanti penjual kopi. Penjual kopi. Penjual kopi. Oke, dia penjual kopi. Kok penjual kopi? Suka ngopi berarti? Iya. Sebenarnya kita saya jualan kopi. Tawarkan kopi dong. Tawarkan kopi dong. Waduh, ini sebenarnya kita punya kopi nih. Ini kopinya kopi enak banget nih kopinya. Mau promosikan Sapia kopi juga? Boleh sebenarnya. Enggak apa-apa, boleh aja. Om Ed, ini kita punya kopi nih. Ini udah langsung dipersembahkan oleh Martosan. Kopi apa Om Ed mau yang mana? Karena Om Ed sama minum kopi, Om ini aja deh biar lebih. Ini juga kopi. Ya, itu saja. Oke, ini aja. Oke deh. Sip. Tapi sebenarnya kalau saya minum kopi ini karena kamu ngomong soal kopi tadi, kita sama-sama pencinta kopi. Iya. Boleh, nanti sama-sama pencinta kopi. Boleh. Dulu pernah pesan kopinya dirimu, enak banget. Kan tidak pernah pesan. Ini dulu jangan main ke kos kakak itu loh. Iya. Diminum dong kak. Kalau sekarang saya lagi sekarang lagi gencar-gencarnya terakhir ini gabung dengan anak Papeta. Nah, sebenarnya bukan gabung tapi saya tidak masuk, tidak diajak gitu. Tidak jadi membernya mereka. Istilahnya kalau orang bilang saya simpatisan dengan mereka. Sering diajak sih, mereka sering ajak saya ini naik gunung atau bukit atau camping gitu. Saya juga sering kasih tahu mereka tempat-tempat baru gitu yang bagus, yang sesuai dengan minatnya mereka, karena mereka kan minatnya suka camping di bukit, di hutan, di gunung gitu. Itu anak mana? Anak Ende semua atau apa? Anak Ende. Oh iya. Nah, jadi kalau mereka yang suka ke alam atau apa, bisa gabung dengan mereka, karena sekarang saya lihat yang aktif, komunitas pecinta alam yang aktif ya mereka. Oh, ternyata ada juga di ini namanya apa tadi Pak? Papeta. Oke deh. Jadi bagus banget nih buat kamu semua yang suka banget. Sekarang yang aktif ya. Kalau bilang di komunitas pecinta alam di ini banyak. Ada Papeta, ada apa sih? Bumi Ende ya. Bumi Ende dulu ada Laskar Ambruk. Nah, sebenarnya kan kalau mereka itu terakhir ini jarang mereka punya kegiatan itu toh. Tapi kalau Papeta ini yang sering akhir-akhir ini kemana-mana untuk daki gunung, camping dan segala macam. Kalau memang mau tertarik dengan yang begini, ikut sama mereka. Oke. Ikut sama mereka. Tapi kalau mau komen juga bisa gitu ya. Kalau saya bisa, tapi sekarang saya bisa jalannya weekend Pak. Oh iya bener, ya harus. Kita kan seorang abdi masyarakat. Ya atau liburnya pas libur panjang. Baru bisa jalan. Baru bisa. Kalau tahun lalu masih agak longgar. Itu nggak mengganggu kak waktunya ya? Mengganggu ya, pasti mengganggu. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak mengganggu. Pasti kita gini Om Ed, kalau kita di kantor pasti aduh sampai pengen kemana gitu ya. Ketika banyak laporan yang muncul, aduh saya pengen kesini, aduh ini laporan masih banyak. Kadang terngiang-ngiang nggak sih sama spot-spot berikutnya yang akan kita jalan gitu? Iya pasti. Ya, berarti kalau sudah boom itu, pekerjaan dengan segala macam sudah pikir ini mau kemana ya? Mau kemana? Karena kalau di Forest ini hampir semua sudah pergi lah, sudah pergi. Cuman ya sekarang lagi cari yang belum toh. Oke. Sekarang saya pingin ke utara, tapi utara yang ke arah Ruteng. Oke. Di sana ada danau Teratai. Danau Teratai. Pak Martosan sudah ke sana dia. Iya, dia udah kesana dia. Ada videonya kok. Oh, ini orang ini hebat. Sukanya anti mainstream dia. Itu Danau Teratai. Pingin ke situ. Terus pingin kembali lagi ke Tiusora dengan Turian. Oke, Tiusora dan Turian. Om Ed, itu kira-kira Om Ed kalau jalan-jalan gitu ada nggak sih sebenarnya ada tabloid atau ada majalah atau situs websitenya sendiri gitu yang Om Ed sering jadikan rekomendasi?
atau referensi Om Ed selain dari Dinas Pariwisata ND pastinya dari kehumasan mereka, ada nggak sih yang lainnya sebagai untuk referensi teman-teman yang mau ikutan jalan, website yang bagus ini loh biasanya kalau untuk jalan-jalan. Kalau website banyak sekarang. Sekarang tidak perlu website sih. Kalau kita mau jalan-jalan ke mana, cukup lihat di Instagram gitu. Oh ya. Lihat di Instagram kuncinya ya. Di Instagram ketik sejarah nama tempat yang kita mau itu di hashtag itu, nanti dia pasti akan keluar. Oke. Akan keluar tempat. Karena hampir semua tempat yang bagus kalau untuk di NTT ya, itu pasti sudah ada yang jalan, sudah ada yang pernah sampai ke situ dan paling tidak ada foto. Kalau tidak video, paling tidak ada foto tempat itu. Oke. Jadi benar tuh, jangan lupa kunjungi Martosan Channel. Ya. Itu benar, salah satunya bisa langsung lihat ya. Ya. Bisa. Edison Jia Facebook bisa langsung dilihat. Gitu. Itu bisa banyak referensi yang bisa langsung kamu lihat kaulah muda. Jadi stop untuk menjadi Anda menjadi stigma rebahan gitu ya. Stigma menjadi anak-anak mager itu stop, hilangkan sudah ya. Dan pastinya untuk wisata-wisata ini kita harus perdayakan terus. Kita harus perdayakan terus ya Om Ed ya. Perdayakan dan continue terus, ada perhatian khusus hingga nanti tidak ada lagi kata-kata dulu primadona sekarang apa kabarmu kini gitu ya. Jangan gitu aja. Nah Om Ed sendiri ini kan sebenarnya pelaku jalan-jalan nih. Kira-kira untuk teman-teman nih, biasanya kalau ada di backpacker itu ada namanya promo-promo gratis tuh, jalan-jalan ke sini, kumpul-kumpul teman, ayo kita kumpul, kita gabung dong menjadi satu backpacker, biar nanti murah. Itu seru nggak sih Om Ed? Itu bagus, itu bisa jadi alternatif. Nah, alternatif itu biasa kita sharing cost. Oke. Nah itu kalau kita tips ya, kalau kita mau mengunjungi tempat wisata yang mahal. Misalkan sambil contoh Labuan Bajo. Labuan Bajo itu kan kalau kita mau ke sana untuk kunjungi pulau-pulaunya butuh biaya. Nah, tipsnya ajaklah beberapa teman. Nah, oke. Ajaklah beberapa teman supaya bisa sharing cost tadi. Sharing cost bisa dapat harga termurah. Terus misalnya kalau kita di sini Kriung. Kriung kita nyebrang ke pulau-pulau itu kan butuh biaya. Sharing cost juga. Ajak beberapa teman juga 3-4 orang. Kalau memang suka dapat murah ya, ajak lebih dari 3 orang atau 4 orang, 5 orang itu supaya bisa sharing cost, bisa dapat lebih murah. Iya. Tapi kalau memang kamu punya duit yang memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, mau pingin sendiri atau berdua, ya silakan aja. Yang paling enak dari kita jalan bareng itu. Terus intinya kalau sampai di tempat-tempat yang begitu, huntinglah harga paling murah. Huntinglah harga paling murah. Dan menawar. Kita harus tawar ke orang yang menyediakan jasa itu dengan mengurangi fasilitas-fasilitas yang ditawarkan yang kita tidak butuh. Misalkan ya, contoh misalkan makan gitu. Kalau makan, kalau misalnya kita bisa bawa kita hitung waktunya kita mau ke pulau atau lihat pulau itu berapa jam. Kalau misalnya kita cuman setengah hari, itu kalau kita tidak butuh makan siang, tidur sambil paket makannya. Kita bawa snack saja toh. Benar. Ini pintar. Bawa snack, bawa minum, sebelumnya kita harus makan dulu supaya menghemat biaya. Nah itu. Terus kalau misalnya kita tidak butuh pelampung atau tidak mau snorkeling atau apa, terus sewa alat itu. Ya seperti itu, lebih kepada seperti itu supaya lebih menekan budgetnya. Ya jadi pintar-pintar minimize budgeting lah ya. Kita sebagai ini pelancong nantinya. Nah Om Ed, kalau ngomong soal kopi, Om Ed ini kan sebenarnya kan juga menjual kopi ini Om Ed ya. Om Ed bawa kopi apa sih sebenarnya? Tidak bawa sebenarnya. Tapi ada dong jenis kopinya. Ada. Itu namanya kopi apa nih Om Ed? Ada. Perlu kasih tahu nih. Perlu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sama Koso ya. Oke deh. Namanya Megalit Coffee Bajawa. Megalit Coffee Bajawa. Dari Bajawa dong berarti? Iya. Rasanya enak loh. Enak. Instagramnya sama Megalit Coffee Bajawa, Facebooknya juga sama Megalit Coffee Bajawa. Jadi kalau orang-orang ND pengen minum kopi Bajawa nggak usah harus ke Bajawa. Tinggal pesan di Om Edison Jaya ya untuk dapatkan Megalit Coffee Bajawa itu. Ada berapa varian Om Ed? Satu saja. Satu aja rasanya ya. Satu saja, kemasan juga satu. Di Arabica ya. Ya, jenisnya Arabica.
Wih, itu keren banget tuh, enak banget. Jadi spesial buat kamu nih. Nah, Nah, pernah coba tuh? sudah pernah coba. Saya justru suka kopinya. Saya suka banget kopinya. Ini saya langsung dipersembahkan oleh Kak Martosan Channel. Ini kopinya kopi ND Kak ya. Oke, kita sama minum. Tapi sebenarnya nanti kalau ada Om Ed bisa persembahkan Megalit kopi, kita minum Oh, rame-rame. boleh, nanti Iya. saya kasih saya bawa satu seset ke sini ya. Iya, kebetulan beliau ini pencinta kopi. Silakan kalian endorse juga boleh. Oke, ini Tuan Martosan pencinta kopi ini. Besok saya antar ya. Yo, siap Om Ed. Terima kasih banyak deh buat Om Ed ya. Ya. Nah, iya, bener. Om Ed, Om Ed sendiri punya harapan khusus apa sih bagi pemerintah daerah? Sudah tadi tuh. Yang lebih khusus lagi, lebih spesifik. Terus lagi, jangan merusak destinasi wisata yang ada dengan ya itu sudah, jangan merusak dengan dari penataan lah atau apa gitu. Tapi ini apa ya, di-cut tidak ya? Nanti pasti akan Tidak, ada. intinya gini, intinya jangan merusak destinasi yang ada, terus libatkan warga untuk pengelolaan destinasi wisata. Oke. Dengan konsep yang jelas supaya bisa mendatangkan income buat warga tuh. Income buat warga dan juga income juga buat daerah juga Ya. nantinya. Terus di masa new normal ini, kita sudah kembali masa new normal ini, mungkin bisa diperhatikan lebih detail lagi tentang aturan-aturan bagaimana mengunjungi destinasi wisata, Oke. supaya tidak masyarakat tiba-tiba Membeludak Muncul datang, semua, ya, berjubel datang di situ. berjubel datang, dan intinya kalau sudah berjubel otomatis Merusak tempat wisata itu tempat sendiri, wisata. sampah yang juga tidak Ya, terkontrol. terus ya, ini yang penting sampah. Sampah itu. Ini sampah ini penting. Bagaimana buat pengunjung juga ya, buat teman-teman atau mereka yang nanti pingin main-main ke tempat wisata atau apa, tolong sampahnya dijaga. Sampahnya ya kita datang kan kita pasti bawa tas nih, ada tas tuh. Iya. Simpanlah sampah di tas. Sampah juga apa sih, itu palingan hanya bekas minum, bekas makan. Bekas minum, bekas makan itu kau taruh dalam kop tas juga tidak bikin jijik kau pentas. Bener. Daripada kau buang di situ, kau bawa pulang saja sampai di tempat yang ada tempat sampah, bawa taruh. Jangan kau buang, karena saya lihat ini di tempat-tempat wisata apalagi yang hits akhir-akhir ini tuh di Bukit Roja itu, wah gila. Itu dia punya sampah tuh di bagian bawah tuh. Oh, banyak sampah? Banyak. Padahal dulu 2 tahun lalu kita camping di situ tidak ada sampah. Kita nginap semalam tidak ada sampah. Terus kita pergi backpack juga tidak ada sampah. Tapi sekarang ketika sudah menjadi viral, malah sampah yang banyak. Oke deh. Terus di tempat-tempat lain juga, yang beberapa tempat wisata kayak di air terjun juga itu bisa ada sampah di situ. Jadi tolonglah kalau datang atau di bukit-bukit, kalau datang jangan nyampah. Nah itu dia. Ini sebagai perhatian khusus juga. Saya punya teman di Jakarta nih. Dia anak ND tapi udah merantau di Jakarta. Ya. Namanya Bung Wawan di Facebook itu ya. Dia suka banget menyentil soal yang namanya sampah itu di Bukit Roja itu. Ada foto yang ditayangkan di bukit itu ada sampah yang banyak. Iya. Ya, itu akhirnya jadi perhatian khusus juga oleh kita sebagai masyarakat nih ya. Sebagai masyarakat kita. Dan paling menarik nih Om Ed, saya pengen berbagi nih Om Ed. Itu biasanya kalau di luar negeri gitu ya. Itu mereka kalau menjual ini ekonomi kreatif, mereka menjual minuman, mereka menjual makanan. Itu cup itu bisa langsung dimakan gitu loh. Oh bagus. Itu Kalau cup kita di sini ya bisa kayak kertas. kayak tari es ini apa nih? Iya. Sama es krim ya. Kayak es krim Zaman itu kita loh. masih kecil dulu Es kan kerupuk ada gitu. es kerupuk ya. Kayak es kerupuk gitu. Tempatnya kita bisa langsung makan. Kita langsung gitu. makan gitu. Terus ada juga cupnya kita langsung makan. Itu sebenarnya kan mengasihkan. Atau IDP tempat itu dari ini sih jatuh, dari yang ramah lingkungan tuh. Daun pisang. Daun misalnya. pisang, Kita di sini misalkan. kan masih banyak daun pisang. Pakai daun pisang. Terus kalau air ya bawa sendiri. Bawa sendiri dari rumah. Atau kalau memang kita beli, ya itu tadi tetap sampah plastik itu kita bawa pulang lagi, kita taruh di tempat sampah yang ada di situ. Jangan buang. Jangan buang itu. sampah sembarangan. Itulah. Itu pentingnya jangan buang sampah. Kesel, benar kesel. Sebenarnya kita harus menjaga pariwisata kita ini. Sebenarnya ini menarik loh. Ini menarik loh, menarik para wisatawan juga yang nanti berkunjung ke kita di sini. Berkunjung seperti apa, datang ke ND. ND itu sebenarnya kan kota sejarah nih ya. Ya. Udah kental branding itu kota sejarah. Dan juga paling penting juga ada yang namanya dari Kelimutu. Itu sudah sangat sejarah lah. Ya. Jadi bagaimana kita menjaga wisata kita itu dengan kesadaran bersama ya Om Ed ya. Karena sampah itu yang bisa membuat orang,
dia ada dan dia dibuang sembarangan membuat orang ilfeel Benar. dengan tempat itu, walaupun dia sebagus apapun tapi kalau ada sampah orang langsung ilfeel. Tapi ketika dia tidak ada, maksudnya sampah itu dibuang pada tempatnya, dikelola dengan baik, orang akan datang. Iya, benar. Nyaman. Tanpa sampah itu orang nyaman, Pak. Oke, dari sampah itu juga punya manfaat juga, ya. Punya manfaat juga, adanya bank sampah seperti itu ya. Adanya bank sampah, kita reduce, recycle, and reuse ya. Jadi benar, kita sama-sama manfaatkan juga. Kita sama-sama manfaatkan, kita mencerdaskan pola pikir kita, mencerdaskan semua masyarakat yang ada di sini dengan ekonomi kreatif dan juga mengembangkan kembali SDM yang kita miliki. Itu sudah saatnya kita bangkit dari sekarang, Ahmad. Ya, harus itu. Karena potensi di Kabupaten Ende ini besar sekali kalau untuk wisata atau destinasi-destinasi yang menarik itu banyak sekali. Hanya belum, kalau saya bilang bukan tidak, tapi belum dikelola dengan baik untuk kemaslahatan banyak orang. Oke. Jadi gitu aja nih. Benar. Jadi perlunya semua kita ya, ini semua masyarakat kita bergandengan tangan lah. Ya. Dengan pemerintah itu perannya penting banget. Kita gandeng tangan aja. Sebenarnya tarian Gawi itu sebenarnya tarian pemersatu itu sebenarnya ada simbol utama kita sebenarnya. Saling berpegangan tangan untuk memajukan bumi Kelimutu ini. Ya, jelas. Harus itu, pasti. Oke deh, jadi buat kaula muda semuanya, jangan lupa kalian semua kunjungi Edison Jia Facebook ya, dan juga tadi di Instagramnya adalah @edi.bolang dan juga di YouTube-nya Edison Jia Pecinta Air Terjun dan Penjual Kopi. Edison Jia Pecinta Air Terjun dan Penjual Kopi, channel YouTube-nya nanti akan ada di bawah underline ini. Kalian kunjungi, buat kalian semua para backpacker, travelers yang mau tanya-tanya, yang mau jalan-jalan, silahkan aja hubungi Om Edison Jia karena beliau ini sudah terbukti sosok panutan juga, masih muda, aktif dan suka jalan-jalan, suka traveling dengan cost sendiri, dan kadang sama teman-teman juga, dan hasilnya banyak orang yang welcome sama dia dengan pembawaan diri yang bagus, hasilnya juga akan baik-baik juga. Saya Karisma Agung dari Di Atas Meja dan juga Bung Edison Jia mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya, dan happy trip, terus trip, jangan menjadi kaum rebahan, jangan menjadi kaum mager, jalan-jalan terus.